Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang teknik penilaian non-tes. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang teknik penilaian tes, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang teknik penilaian non-tes. Di mana nanti yang akan kita pelajari itu yaitu tentang karakteristik teknik penilaian non-tes dan penilaian sikap nanti itunya seperti apa. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran perkuliahan kita dan untuk kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penilaian non-tes dengan indikator ketepatan menjelaskan karakteristik teknik penilaian non-tes, ketepatan menjelaskan penilaian sikap menggunakan skala Likert, dan ketepatan menyusun penilaian sikap. Yang pertama kita bahas dulu teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Jadi di sini lebih fokusnya ke tingkah laku, di mana umumnya untuk teknik penilaian non-tes ini digunakan untuk menilai kepribadian peserta didik secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lainnya. Dan kelebihan dari non-tes ini daripada tes yaitu sifatnya itu lebih komprehensif. Jadi dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu sehingga tidak hanya fokus untuk menilai aspek kognitif saja tetapi juga dapat mengukur aspek afektif dan psikomotor nantinya. Dan penilaian non-tes ini biasanya digunakan untuk mengukur penilaian sikap dan psikomotor. Hari ini kita bahas tentang penilaian sikap, minggu depan kita bahas yang psikomotornya. Penilaian sikap itu dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Kemudian, jenis-jenis dari penilaian sikap itu ada observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal catatan guru. Di dalam kurikulum 2013, penilaian sikap ini terbagi menjadi dua, yaitu ada penilaian untuk sikap spiritual, di mana sikap spiritual ini terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kemudian satu lagi yaitu sikap sosial. Sikap sosial ini terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemudian sikap spiritual itu merupakan perwujudan dari menguatkan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuannya itu untuk menguatkan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sikap sosial itu merupakan perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Di mana cakupan sikap spiritual itu yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, sedangkan cakupan sikap sosial itu ada 7, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Kita lihat perumusan indikator dan contoh indikator sikap. Yang pertama kita lihat dulu sikap spiritual. Sikap spiritual itu kan tadi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Contoh indikatornya yaitu berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu, menjalankan ibadah tepat waktu, memberikan salam pada saat dan awal presentasi sesuai agama yang dianut, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, dan mengucapkan syukur, serta banyak lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh indikator yang dapat kita gunakan. Apakah indikator ini dapat dikembangkan lagi? Boleh. Boleh dikembangkan lagi nantinya. Kemudian kita lihat untuk yang sikap sosial. Sikap sosial itu yang pertama jujur. Jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan contoh indikator yang bisa kita gunakan yaitu tidak mencontek dalam mengerjakan ujian, tidak menjadi plagiat, mengungkapkan perasaan apa adanya, menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan. Jadi jika ada barang yang hilang, dia menemukannya, dia akan
menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya, tidak melakukan tidak melakukan modifikasi data, kemudian mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Ini untuk sikap jujur. Nanti boleh dikembangkan lagi ya. Yang kedua yaitu disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Di mana contoh indikatornya itu ada datang tepat waktu, patuh dan tertib, atau patuh pada aturan sekolah atau aturan yang dibentuk bersama, kemudian mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Nanti boleh dikembangkan lagi indikator-indikator disiplin yang lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tanggung jawab itu nggak hanya sesama manusia aja, kepada Tuhan Yang Maha Esa juga harus dilakukan. Contohnya itu seperti ini, melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, kemudian mengambil barang yang dipinjam, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, menepati janji, dan tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri. Nah, ini beberapa contoh dari indikator tanggung jawab. Yang keempat, toleransi. Toleransi itu adalah sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Contohnya itu tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Jadi walaupun berbeda pendapat, nanti kita harus saling menghargai. Jangan temannya berbeda pendapat dengan kita, kitanya merasa kitanya yang paling benar. Itu tidak boleh. Kemudian menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya, dapat menerima kekurangan orang lain, dapat memaafkan kesalahan orang lain, dan sebagainya. Yang kelima yaitu gotong royong. Gotong royong ini adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong secara ikhlas. Gotong royong di sini bukan gotong royong misalnya dalam ujian kalian gotong royong, itu mah bukan sesuatu yang dibenarkan gitu. Itu tidak benar. Contoh indikatornya di sini yaitu terlibat aktif dalam bekerja bakti, membersihkan kelas atau sekolah, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Ini biasanya dalam tugas kelompok ya. Kemudian bersedia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan imbalan, pujian atau imbalan-imbalan lainnya. Kemudian aktif dalam kerja kelompok, memusatkan perhatian pada tujuan kelompok, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat atau pikiran antara diri sendiri dengan orang lain, dan mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Yang keenam, santun dan sopan, yaitu sikap baik dalam pergaulan, baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Di sini kita harus memperhatikan norma kesantunan, di mana norma kesantunan itu biasanya bersifat relatif. Artinya, yang dianggap baik atau yang dianggap santun pada tempat dan waktu tertentu bisa menjadi tidak baik dan tidak sopan di waktu yang lain. Jadi, sesuaikan sopan dan santun itu dengan kondisi yang ada. Contohnya yaitu menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur, tidak meludah di sembarangan tempat, tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain, kemudian bersikap 3S, salam, senyum, sapa, dan ini kalau di sini mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan, tapi sebelum meminta bantuan kita juga harus menggunakan kata-kata tolong. Kemudian meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain dan memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Jadi jangan egois. Yang ketujuh, percaya diri yaitu kondisi mental atau psikologi seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak. Adapun contoh indikatornya yaitu berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, membuat keputusan dengan cepat, tepat, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani presentasi di depan kelas, berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Ini untuk contoh sikap percaya diri. Itu 7 sikap sosial dan contoh-contoh indikatornya.
Sekarang kita lihat teknik dan instrumen penilaian sikap. Jadi kompetensi yang akan dinilai apa? Kompetensi sikap atau afektif. Teknik penilaiannya ada 4. Teknik penilaian ada 4 ini, inilah instrumennya. Jadi untuk observasi ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Kita dapat menggunakan pedoman observasi dengan daftar cek atau dengan menggunakan daftar cek. Di mana daftar cek ini nantinya dilengkapi dengan skala penilaian dan rubrik penilaiannya. Sedangkan untuk penilaian diri, kita itu dapat menggunakan lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri ini berupa daftar cek juga nantinya yang dilengkapi dengan skala. Dan penilaian teman sejawat sama, yaitu berupa daftar cek yang dilengkapi dengan skala penilaian dan rubrik penilaian. Dan yang terakhir itu ada jurnal. Jurnal ini itu lembar jurnal yang diisi oleh guru nantinya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas teknik observasi. Observasi ini biasanya dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Jadi ada indikator-indikator apa saja nantinya yang akan kita amati, maka indikator yang akan kita amati itu ada di dalam lembar observasi, biasanya berupa bentuk pernyataan nantinya atau pertanyaan. Katanya tadi kan bisa langsung dan tidak langsung. Kalau observasi langsung biasanya dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantaran orang lain. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu dengan bantuan orang lain. Bisa guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Jadi banyak pihak yang nantinya yang bisa membantu. Dan bentuk instrumen yang digunakan itu yaitu pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Jadi dia bisa berupa daftar cek atau berupa skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Nah, kalau daftar cek biasanya digunakan untuk mengamati ada atau tidaknya suatu sikap atau perilaku. Kalau ada ya kita checklist pada ada, kalau tidak ya tidak. Kemudian kalau pedoman observasi biasanya dilengkapi dengan rubrik dan petunjuk penskolarannya nantinya. Kemudian tadi kan pakai skala. Skala itu penilaian untuk menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik dalam suatu rentangan sikap. Di mana rentang skala hasil pengamatan itu bisa berupa skalanya yaitu ada selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah. Biasanya selalu ini poinnya 4, sering ini 3, kadang-kadang 2, dan tidak pernah 1. Atau yang menggunakan skala yang kedua itu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Sangat baik itu 4, baik itu 3, cukup baik itu 2, dan kurang baik itu 1 biasanya. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri ini yaitu teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Jadi kita meminta peserta didik itu untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Dan skala yang kita gunakan itu ada skala Likert, yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Skala Likert ini seperti yang tadi, ada yang selalu, seperti yang ini ya. Seperti yang selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Biasanya skala Likert ini terdiri dari 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 nanti rentang skornya. Yang kedua, skala semantik diferensial, yaitu skala untuk mengukur sikap yang skalanya itu tersusun dalam satu garis kontinu, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Contoh skala semantik diferensial ini seperti ini. Ini ya skala yang tertingginya berada di sebelah kiri dan terendahnya berada di sebelah kanan. Pertanyaannya itu demokratis. Kalau rasanya dia demokratis, dia akan jawab 7. Kalau dia merasa dia cukup, mungkin 5. Atau kalau dia merasa kurang, 3. Atau sangat tidak demokratis, kalau dia otoriter, dia akan jawab 1. Kemudian bertanggung jawab juga seperti itu. Ada rentang skalanya itu dari 7 sampai 1. Kalau dia bertanggung jawab, berarti dia akan jawab 7 nantinya. Dari dua skala ini, ada satu skala lagi yang dapat teman-teman gunakan, yaitu skala Goodman namanya. Kalau skala Goodman itu, pilihan jawabannya cuma 2, yaitu iya dan tidak. Selanjutnya kita lihat penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat itu yaitu penilaian antar peserta didik,
di mana penilaian ini dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Jadi nanti si A nilai si B menilai si C menilai si D, dan selanjutnya. Kemudian instrumen yang digunakan itu yaitu berupa daftar cek dan skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penskoran. Biasanya digunakan dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Dengan menggunakan teknik sosiometri ini kita dapat mengetahui sikap sosial individu itu nanti seperti apa. Selanjutnya jurnal. Jurnal ini merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku peserta didik itu. Dan kelebihan dari jurnal ini yaitu peristiwa atau kejadian itu dapat dicatat dengan segera. Jadi ketika si siswanya melakukan tindakan positif langsung dicatat, ketika si siswanya melakukan tindakan negatif langsung dicatat gitu. Sehingga karena langsung dicatat itu dia bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat. Kalau observasi kan kita mengobservasi, kadang kan yang kita observasi itu tidak selalu muncul. Jadi tidak real time gitu penilaiannya. Tapi kalau jurnal ini real time, kapan terjadi langsung kita tuliskan. Namun dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu reliabilitasnya rendah. Jadi selain itu dia juga menuntut waktu yang banyak serta perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa. Jadi kalau peserta didiknya tidak melakukan tindakan positif dan negatif, biasa-biasa aja ya tidak ada yang bisa kita catat. Makanya di sana perlu kesabaran dan menuntut waktu yang lama. Jadi karena menunggu itu biasanya dapat mengganggu perhatian dan tugas guru, dan apabila si kejadiannya sudah muncul dan tidak dicatat langsung, maka objektivitasnya juga bakalan berkurang. Bisa jadi nanti gurunya kejadiannya kemarin, gurunya baru ingat sekarang gitu. Jadi nanti objektivitasnya akan berkurang gitu. Itu kelebihan dan kelemahan dari jurnal. Sekarang kita lihat contoh dari kompetensi sikap spiritual. Jadi kompetensi sikap spiritual itu berada pada KI 1, yaitu kompetensi inti 1, di mana kompetensi inti 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dengan kompetensi dasarnya menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam jagat raya melalui pengamatan fenomena alam fisis dan pengukurannya. Adapun indikator yang coba saya kembangkan yaitu peserta didik mengucapkan doa sebelum memulai pembelajaran, peserta didik mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, peserta didik mengucapkan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat, peserta didik mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, dan peserta didik memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini contoh aja ya, nanti kalau teman-teman mau mengembangkan lagi ya silahkan. Contoh instrumen sikapnya yaitu seperti ini. Jadi nanti ini diisi oleh guru dengan pedoman ini skalanya. Skalanya dari 1 sampai 4 yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Jadi kalau dia selalu apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan, sering itu apabila sering melakukan sesuai pernyataan, kalau 1 tidak pernah. Nanti di sini dimasukin nama peserta didiknya siapa, kelas berapa, tanggal pengamatannya, materinya apa. Nah, ini adalah aspek pengamatannya. Karena tadi kan indikator saya ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, makanya ini aspek pengamatannya yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Jika dia selalu berdoa, berarti kita checklist di 4. Jika sering di 3, kalau tidak pernah berdoa di 1. Begitu juga dengan mengucapkan rasa syukur, memberi salam, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, dan memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan. Nah, ini contoh instrumen sikap yang bisa digunakan. Tapi kenyataannya di lapangan, kalau ini kita gunakan, biasanya ini akan memakan waktu yang lama dan menggunakan banyak kertas nantinya. Jadi satu orang peserta didik itu membutuhkan 1 kertas. Jadi nanti bisa dikreasikan lagi sama teman-teman kira-kira mau dibikin seperti apa agar dia tidak banyak memakan kertas. Apakah di sini nanti ditulis nama, di sini langsung aspek pengamatan 1, 2, 3 atau gimana nanti silahkan dikreasikan lagi. Ini hanya contoh sederhananya saja. Yang kedua, contoh kompetensi sikap sosial. Di sini untuk kompetensi sikap sosial itu berada pada KI 2, di mana KI 2 itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur
disiplin, tanggung jawab, peduli. Peduli itu terdiri dari gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ini harapan dari menterinya seperti ini nanti peserta didik yang dihasilkan. Dengan kompetensi dasarnya menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu perilaku ilmiahnya itu memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, kerjasama, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Nah, indikator yang coba saya kembangkan di sini kan dia maunya menunjukkan perilaku ilmiah, ada rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, dan sebagainya. Di sini yang saya kembangkan itu yang pertama saya mau melihat peserta didiknya menyatakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian berarti saya mau menilai kesantunan dari sini. Yang kedua menunjukkan rasa ingin tahu, berarti saya ingin menilai rasa ingin tahunya. Yang ketiga menghargai pendapat orang lain, berarti saya mau menilai toleransinya nanti bagaimana. Yang keempat, peserta didik ikut bekerja sama dengan baik, berarti saya mau menilai kerjasamanya dan menunjukkan perilaku jujur. Nanti saya juga mau melihat perilaku jujurnya. Ini hanya beberapa contoh yang dikembangkan. Di sini kan banyak nih sikap-sikap yang diharapkan. Apakah harus semuanya? Tidak, tidak harus semuanya. Cukup teman-teman ngambil yang modusnya saja. Modus di sini bukan modus yang bukan modus seperti yang teman-teman pikirkan. Modus di sini adalah kejadian yang sering muncul atau sikap apa yang sering muncul di peserta didiknya. Misalnya sikap yang sering muncul itu adalah jujur, maka dapat teman-teman kembangkan indikator jujur. Kemudian yang sering muncul itu misalnya tanggung jawabnya, maka nanti kembangkan yang tanggung jawabnya. Jadi tidak harus semuanya, cukup ngambil yang modusnya saja. Contoh instrumen sikapnya dapat dilihat seperti ini. Ini contoh sederhananya, yaitu dengan skala 1, 2, 3, sampai 4. Dan ini pernyataannya tadi kan ada yang menggunakan bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang santun. Kalau iya, checklist 4. Kalau enggak, nanti checklist 1. Kemudian menunjukkan rasa ingin tahu, menghargai pendapat orang lain, ikut bekerja sama dengan baik dalam melakukan penyelidikan dan diskusi. Nanti dapat di checklist aja sesuai dengan keadaannya. Kemudian untuk lembar penilaian diri, di sini saya mau melihat penilaian diri dari siswa itu tentang sikap jujurnya. Sikap jujur siswa itu seperti apa. Di sini pernyataannya itu yang pertama yaitu saya tidak mencontek pada saat mengerjakan ulangan. Kalau dia SL itu kalau selalu mencontek dia akan checklist di selalu mencontek. Kalau dia tidak pernah mencontek, dia akan checklist di sini tidak pernah. Ini untuk lembar penilaian diri. Kemudian tadi kan ada skala penilaian atau rubrik penilaian. Jadi ini adalah rubrik penilaian. Jadi siswa itu akan kita berikan nilai 4. Nah, untuk kriteria jujur misalnya, siswa itu akan kita berikan nilai 4 jika dia melakukan tindakan yang selalu sesuai dengan ucapannya. Kita kasih dia nilai 4. Kemudian kalau kita kasih nilai 3 itu jika tindakannya kadang-kadang sesuai dengan ucapan. Begitu juga untuk santunnya kita kasih dia nilai 2, yaitu jika dia berbahasa negatif dan bersifat kurang sopan. Jadi selain skala Likert yang tadi kan skalanya cuman 4 itu selalu, 3 itu sering, kemudian 2 itu kadang-kadang. Itu kan penilaian secara umum, tapi secara khususnya nanti dapat teman-teman gunakan rubrik penilaian seperti ini. Misalnya ketika melihat siswanya berbahasa positif dan bersikap sopan, langsung teman-teman kasih nilai 4. Kan tidak selalu. Kalau yang tadi kan kita hanya melihat dari rentang frekuensi kejadiannya seperti apa. Kalau ini lebih spesifik apa yang akan kita nilai. Jadi saya menyarankan gunakan rubrik penilaian seperti ini. Kemudian contoh jurnal. Di sini ada contoh jurnal itu bentuknya seperti ini. Di sini ada mata pelajaran fisika, nama peserta didiknya resistor.
kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini ada nomor, waktu, kejadian, plus minus, dan tindak lanjut. Contoh, pada nomor 1, hari Senin tanggal 3 Februari 2021, pukul 9.10. Si resistor ini meninggalkan laboratorium tanpa membersihkan meja dan alat-alat yang sudah dipakai. Berarti dia melakukan tindakan negatif. Tindak lanjut gurunya apa? Dipanggil untuk membersihkan meja dan alat-alat yang sudah dipakai dan dilakukan pembinaan. Kemudian Senin 10 Februarinya dia melaporkan bahwa dia memecahkan gelas kimia tanpa sengaja sewaktu melakukan praktikum. Nah, dia kan jujur berarti ya. Berarti tindakannya itu positif. Nah, tindak lanjut dari gurunya apa? Diberi apresiasi karena kejujurannya dan diingatkan agar lain kali lebih berhati-hati. Ini adalah contoh jurnal. Jadi jurnal itu akan diisi ketika memang kejadian itu terjadi. Jadi dia real time. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.